Pemirsa, Sindo Today kita awali dengan informasi kebakaran hebat menghanguskan 4 rumah di Samarinda, Kalimantan Timur. Akibatnya seorang warga mengalami sesak nafas. Mohon izin, PLN dimatikan, PLN. Kebakaran menghanguskan 4 rumah di kawasan padat penduduk di Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Menurut saksi mata, titik awal api diduga berasal dari rumah kosong, kemudian merembet ke bangunan lain. Proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam. Meski terkendala akses jalan sempit dan keterbatasan sumber air, api berhasil dipadamkan berkat kerjasama petugas damkar dan relawan. Sebanyak 12 unit mobil damkar diterjunkan dengan dukungan 2 posko pemadam kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 warga dilaporkan mengalami sesak napas akibat menghirup asap dan telah mendapatkan penanganan medis di lokasi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Akibat korsleting listrik, 1 rumah di Jalan Tebet Timur 4 Jakarta Selatan terbakar. Sementara di Koja, Jakarta Utara, akibat korsleting alat pengelasan, 2 unit ruko terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah rumah yang berada di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. 1 orang yang berada di dalam rumah berhasil menyelamatkan diri. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak merembet ke rumah lain yang berada di dekatnya. Menurut keterangan saksi mata, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Mas, kebakaran Mas, ada di Jalan Bangka, dekat Bangka, di Jalan Cijem. Kepulan asap terlihat dari terbakarnya sebuah ruko berlantai 2 yang jadikan gudang penyimpanan paket di Jalan F Raya Koja, Jakarta Utara. Warga yang mengetahui kejadian panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kondisi pintu ruko yang terkunci membuat warga terpaksa membongkar dengan paksa. Dugaan sementara api berasal dari alat pengelasan yang berada di dalam ruko. Untuk dugaan sementara dimungkinkan dari proses pengelasan yang siang tadi ya. Mungkin ada percikan ke kardus tanpa diketahui. Setelah jam 19.05 itu terjadi kebakaran atau penyalaan. Pada saat kejadian itu penghuninya tidak ada, kosong. Jadi setelah jam 5 itu ditutup, penghuninya kembali ke rumah masing-masing dan posisi listrik juga dimatikan. 8 unit mobil pemadam kebakaran serta 40 personel diterjunkan ke lokasi untuk menjangkau titik api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah rumah ludes terbakar di Komplek Pangeran Antasari, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah yang sekaligus warung kopi di Maros, Sulawesi Selatan. Petugas damkar dibantu warga berjibaku memadamkan api yang membakar sebuah rumah di Komplek Pangeran Antasari, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada Minggu petang. Kuatnya tiupan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api membesar dan menghanguskan seisi rumah. Proses pemadaman berlangsung selama 30 menit. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi memasang garis polisi dan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Api sudah besar. Kebakaran juga melanda sebuah rumah yang sekaligus warung kopi di Desa Padaelo, Kecamatan Malawa, Maros, Sulawesi Selatan. Kayak otot apa? Kasih turun ke sana. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api mengganas dan menghanguskan bangunan.
Api padam setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. 2 penghuni rumah menderita luka bakar dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Maros. Keduanya sempat terjebak saat kebakaran dan berhasil keluar melalui jendela. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Banjar, Kalimantan Selatan dan Maros, Sulawesi Selatan, Sairi Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, viral truk milik TNI menabrak 2 pengendara sepeda motor di ruas jalan Tugu Mukti, Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Truk yang datang dari arah Cisarua menuju lokasi longsor tepat di jalan menurun, tiba-tiba menabrak korban yang merupakan 2 anggota kepolisian Resor Polres Cimahi. Kedua korban masing-masing Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jerry ini tewas di lokasi kejadian setelah tubuhnya terlindas ban depan truk. Kedua anggota Polres Cimahi ini gugur karena tengah bertugas menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua. Kedua korban sudah dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada kedua korban yang gugur dalam bertugas berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Atas kegiatan mereka dinyatakan gugur dalam tugas dan ini memperoleh penghargaan dari Bapak Kapolri dengan kenaikan pangkat 1 tingkat. Itu gugurnya gimana ya, Pak? Kami sedang berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Pemirsa, petugas gabungan kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu siang. Sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang. Kedua jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Langu untuk dilakukan proses identifikasi. Berdasarkan data terkini, korban meninggal dunia sebanyak 25 orang dan 23 lainnya selamat. Selain itu, Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat, menyampaikan bahwa 105 orang diduga masih tertimbun material longsor. Seluruh korban selamat saat ini telah ditampung di kantor desa Pasir Langu untuk mendapatkan bantuan logistik dan perawatan secara medis. Sementara hingga kini petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga. Adapun jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 300 hingga 400 orang akibat bencana tersebut. Ya pemirsa, berikut data sementara korban pasca bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibat longsor yang melanda Cisarua, 30 rumah, 113 jiwa terdampak dan 23 orang selamat. Selain itu, 25 orang meninggal dunia dan 65 orang dalam pencarian. Pemirsa, Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi 23 anggotanya ikut hilang dalam bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi dugaan 23 anggota TNI yang ikut hilang dalam peristiwa tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi, Kolonel Infanteri Mahmudin mengatakan, hingga kini pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut dan masih melakukan konfirmasi di lapangan. Terkait dengan anggota saya terlebih dahulu itu, kita belum dapat informasi ya. Nanti saya lebih lanjut cari informasi terkait dengan personel saya yang terkait dengan hal tersebut. Mahmudin menegaskan proses pencarian seluruh korban tetap dilakukan meski menghadapi kendala cuaca dan kondisi medan. 250 personil gabungan, masyarakat, dan relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Anyus melaporkan.
Pemirsa, Pemprov Jawa Barat menyiapkan bantuan 10 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bantuan diperuntukkan untuk menyewa tempat tinggal sementara dan kebutuhan hidup warga yang terdampak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan bantuan sebesar 10 juta rupiah bagi setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi biaya kontrak tempat tinggal sementara sekaligus memenuhi kebutuhan hidup para penyintas selama 2 bulan ke depan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjamin kebutuhan dasar korban sehingga pemerintah dapat lebih fokus pada proses pencarian warga yang masih tertimbun material longsor serta pemulihan pasca bencana. Sebelumnya longsor yang terjadi Sabtu dini hari menimbun sekitar 30 rumah di Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebanyak 113 jiwa dari 34 kepala keluarga terdampak dengan puluhan warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Pemirsa, Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail terjebak dalam lumpur saat meninjau lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua pada Sabtu siang. Belakang Bapak, belakang. Lepas tangan. Yuk. Hese. Ketika tiba di Desa Pasir Langu, JJ turun langsung ke area longsor untuk memantau proses evakuasi korban yang tertimbun longsor. JJ yang mengenakan jas hujan oranye menginjak tanah berlumpur, kemudian terperosok dan terjebak beberapa saat. JJ pun terlihat kesulitan bangkit setelah tubuhnya terbenam hingga hampir setinggi pinggang. Bahkan petugas terdekat pun berupaya membantu menarik dengan JJ hingga berhasil keluar dari lumpur dengan selamat. Nyangkut kakinya. Pasca bencana longsor di Cisarua, BMKG Kelas 1 Bandung memperingatkan potensi cuaca ekstrim di Bandung Raya masih berlangsung hingga 2 pekan mendatang. Cuaca ekstrim ini disebabkan adanya siklon tropis Luana di wilayah Jawa Barat dan Bandung Raya. Juga ada seruakan dingin yang dari benua Asia mengakibatkan suhu dingin di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Terus ada juga munculnya siklon Luana di Indonesia ini sehingga mendapatkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Barat itu tinggi gelombangnya. Pemirsa, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memastikan pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat dilakukan selama 24 jam. Ini mengutamakan yang pertama adalah penyelamatan jiwa. Oleh karena itu kita melakukan operasi SAR 24 jam non-stop karena ada sekitar 83 warga yang masih dalam pencarian. Kemudian tentu saja adalah penanganan korban. Ini sudah biasa kita lakukan semaksimal mungkin sebaik mungkin, mulai dari identifikasi sampai penyerahan korban jenazah kepada keluarga secara bermartabat. Allahu Akbar, ya kreatif maha. Kami sedang berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Informasi lainnya, pemirsa, memasuki hari ketiga, banjir masih merendam ratusan rumah di perumahan Priuk Damai, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Banjir masih merendam ratusan rumah di perumahan Priuk Damai, Priuk, Kota Tangerang, Banten. Meskipun berangsur surut, namun ketinggian air masih mencapai 3 meter lebih. Warga pun masih memilih bertahan di posko pengungsian akibat rumahnya terendam banjir. Bahkan kurang lebih ada 1.100 warga yang mengungsi di 2 posko pengungsian. Adapun penyebab banjir diduga akibat imbas tanggul jebol dan luapan sungai. Di sini lebih dari 800, Mas, untuk di posko ini. Di RW yang sebelah ada 300. Kalau kemarin total itu kita tembus di 4.700, sekarang sudah turun, alhamdulillah turun banyak. Itu, pemirsa, banjir masih menggenangi kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur dengan ketinggian banjir mencapai 75 cm. Banjir disebabkan akibat tingginya intensitas hujan dan luapan Kali Ciliwung.
Banjir setinggi 75 cm masih menggenangi permukiman warga Kebonpala, Jakarta Timur. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 40 cm hingga 75 cm. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang berlangsung lama dan luapan dari Kali Ciliwung. Meski demikian, ketinggian air pada Minggu pagi berangsur surut. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk kembali ke tempat tinggal mereka setelah sebelumnya mengungsi. Kan udah mulai surut ya, dari ketinggian kemarin tuh sekitar 175 cm. Dan ini banjir yang hari keempat. Sementara bantuan untuk warga terdampak juga terus disalurkan petugas gabungan TNI Polri. Dan kami juga menyampaikan untuk tetap bersabar, memang kondisi cuaca masih ekstrim, ya mudah-mudahan ke depan ada perhatian dari pemerintah. Intinya sih kalau kita itu menyarankan untuk normalisasi kali sebenarnya, karena ya memang kali itu naik sedikit saja udah langsung tumpah ke tempat tinggal warga. Sementara Kepolisian Polda Metro Jaya dan Sudin Sumber Daya Air Jakarta Timur turut membantu warga terdampak bersih-bersih rumah. Dari Jakarta, Hadis Tiarifa, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ke-8 banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat makin meluas dengan ketinggian air hampir 3 meter. Bahkan ribuan warga masih bertahan di pengungsian. Ribuan rumah di 20 kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir setinggi 1,8 meter hingga hampir 3 meter. Bahkan kondisi ini terjadi akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Selain merendam rumah dan sawah, banjir juga memutus akses jalan. Di sebagian wilayah, banjir juga mulai terlihat surut. Namun di wilayah Cekungan, banjir masih cukup dalam hingga ketinggian 3 meter. Adapun ribuan warga terdampak banjir masih bertahan di pengungsian. Sementara itu banjir juga menerjang Pati, Jawa Tengah. Bahkan hingga hari ke-15, banjir masih mengepung pemukiman warga. Pihak pemerintah Kabupaten Pati menyatakan hingga Minggu masih ada 50 desa di Bumi Mina Tani yang masih terendam banjir. Pemirsa, puluhan rumah warga rusak parah akibat banjir bandang di Pemalang, Jawa Tengah. Ratusan warga bertahan di tempat pengungsian yang minim fasilitas dan bantuan. Proses evakuasi material terus dilakukan oleh warga, relawan, BPBD, TNI, dan Polri akibat banjir bandang di Desa Penakir, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Banjir bandang datang secara tiba-tiba pada Jumat malam yang membawa batu-batu besar serta material kayu dari lereng Gunung Selamet. Akses jalan dan jembatan putus, serta puluhan rumah rusak parah, bahkan sebagian diantaranya rata dengan tanah. Akibat kejadian ini, satu orang warga, Tanto 33 tahun, dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan warga lainnya mengalami luka-luka. Kini sebanyak 630 jiwa terpaksa mengungsi di kantor kecamatan dan gedung NU Pulau Sari. Di tempat pengungsian, warga mengaku kesulitan karena kamar mandi terbatas dan minimnya ketersediaan air bersih. Tempatan. Itu masih kurang ya? MCK untuk mandi itu tempat mandi kurang nggak? Kurang ya? Kurang. Airnya kurang, minim. Petugas gabungan terus melakukan penanganan darurat serta pendataan kerusakan dan kebutuhan para korban terdampak banjir bandang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang melanda sejumlah titik di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Bahkan luapan sungai dari wilayah hulu membawa material sedimen berupa lumpur, batu, dan kayu yang menerjang pemukiman warga. Selain banjir bandang, hujan deras yang disertai angin kencang di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik. Desa Penakir, Pulau Sari, porak-poranda menyisakan batang pohon berserakan di jalanan. Sejumlah rumah warga juga dilaporkan rusak akibat terjangan banjir bandang.
Petugas gabungan yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi sisa material yang terbawa banjir bandang. Pohon-pohon besar yang menutup jalan serta permukiman mulai dipotong untuk dipindahkan. Selain tertutup batang pohon, jalanan desanya Lembeng Pulau Sari juga dipenuhi lumpur. Kawasan objek wisata pemandian air panas Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah juga terdampak banjir bandang. Pancuran 13 hancur, 3 jembatan dilaporkan putus dan sejumlah fasilitas yang ada di kawasan wisata Guci juga rusak. Di lereng Gunung Selamat, hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir bandang dan angin kencang. Luapan sungai dari wilayah hulu membawa material sedimen berupa lumpur, batu, dan kayu yang menerjang pemukiman warga. Selain merusak pemukiman dan fasilitas umum, banjir bandang ini juga menyebabkan gangguan akses wilayah serta memaksa sejumlah warga mengungsi ke tempat yang lebih aman.